Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan serta karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih bisa untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan kajian serta melakukan aktivitas ibadah dan aktivitas dunia kita, sehingga sekiranya patutlah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau dan para sahabat beliau ridwanullah ajmain. Semoga Allah senantiasa meridhai mereka. Dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Allah, yaitu kitabullah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hadis, sunnah-sunnahnya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kaum muslimin wal muslimat, ayuhal hadirun wal hadirat, para pendengar yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan hadis-hadis pendidikan. Sebagaimana sebelumnya juga kita sudah bahas dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-23. Sebelumnya kita menjelaskan bahwasannya hadis yang berkaitan dengan pendidikan ini yang sedang kita bahas yaitu ada 40 hadis. Jadi sudah setengahnya kita bahas dan kita baca. Kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita ketahui bahwasannya Anas bin Malik merupakan khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.
Berapa kali kita sampaikan bahwasannya ada 7 sahabat yang terkenal dengan banyaknya meriwayatkan hadis. Nah, dari 7 sahabat tadi termasuk Anas bin Malik. Dan beliau mempunyai adik. Mempunyai adik yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Abu Umair. Nah, bagaimana kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Anas bin Malik dan saudaranya, yaitu Abu Umair. Anas bin Malik menceritakan, qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik kepada manusia. Ahsanan nasi khuluqa, yang paling baik akhlaknya di antara manusia. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Dan aku memiliki saudara, kata Anas bin Malik, yang dipanggil dengan sebutan Abu Umair. Qala ahsibuhu qatiman atau qala ahsibuhu fatiman. Wa kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair nugharun kana yal'abu bihi. Dan dalam riwayat lain dikatakan, aku menduga Anas mengatakan bahwasanya adiknya itu sudah disapih. Artinya ini anak baru kisaran umurnya 2 tahun lebih, ya. Baru cerai susu. Masih kecil. Wa kana idza jaa qala ya Aba Umair. Dan Anas melanjutkan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan melihat adikku, qala ya Aba Umair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa beliau. Ini anak kecil nih, disapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair. Wahai Abu Umair, ma fa'ala an-nughair? Apa yang sedang dilakukan si Nughair? Nughair ini adalah burung pipit, ya, burung pipit atau burung kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma fa'ala an-nughair? Apa yang sedang dilakukan si Nughair, burung pipit ini? Jadi adik Anas, ya, Abu Umair ini sedang bermain dengan burung pipit ini. Dan kebetulan burung pipit ini mati. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon, ya, kesedihan yang dirasakan oleh Abu Umair. Abu Umair yang masih kecil, masih belia. Mungkin umurnya sekitar 3 tahun atau 2 tahun lebih.
yang sedang bermain dengan burung pipitnya, kemudian burung pipitnya mati, dia sedih. Ya, maka Nabi SAW datang untuk menghibur. Lihat bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada anak kecil. Dan dalam riwayat Bukhari, kalau tadi itu riwayat Bukhari juga dan Muslim, namun lafaznya dari Imam Muslim. Adapun lafaz dari Imam Bukhari atau riwayat yang dari Imam Bukhari mengatakan, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul bersama kami, yaitu bersama Anas bin Malik dan adiknya, beliau bersabda kepada adikku, kata Anas, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan Nughair, burung pipitmu. Ya, jadi maknanya hampir sama ya, cuma beda lafaz sedikit ya, antara lafaz yang dari Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat, apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Faedah yang pertama adalah akhlak yang baik itu ditunjukkan kepada anak-anak sebagaimana pula ditunjukkan kepada orang dewasa. Jadi terkadang kita membedakan muamalah kita atau akhlak kita kepada orang yang dewasa terkadang berbeda dengan pergaulan kita dengan anak kecil. Terkadang kita bahasanya lanteh angan kepada anak-anak ya, atau berbuat zalim kepada mereka. Padahal Nabi SAW mengajarkan akhlak kepada anak-anak sebagaimana pula kepada orang dewasa. Bagaimana kita bersikap baik kepada orang dewasa, maka kita juga dituntut untuk bersikap baik kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang pendidik, orang tua, baik ataupun guru, hendaknya dia bisa tawadu, rendah hati, dengan menyesuaikan dirinya dengan akal anak-anak. Menyesuaikan dirinya dengan akal anak-anak. Lihat bagaimana Nabi SAW bergaul dengan Anas bin Malik dan adiknya. Dan beliau menyesuaikan juga. Menyesuaikan, bertanya kepada Abu Umair, apa yang terjadi? Apa yang terjadi oleh Nughair, oleh burung pipitnya tadi? Dan jangan sampai kita bersikap sombong. Oh, itu anak-anak, kalau saya bersikap demikian, wibawa saya turun. Lihat bagaimana Nabi SAW, seorang kepala negara, seorang khalifah, pemimpin umat Islam, seorang nabi,
pemimpin dalam rumah tangganya. Namun beliau bersikap kepada anak-anak sangat lemah lembut sekali. Dan beliau menyesuaikan dengan akal anak-anak. Menyesuaikan dirinya dengan akal anak-anak. Kemudian yang ketiga, di antara metode pendidikan yang baik dan yang lurus adalah bercanda dan bersikap lembut dengan anak-anak serta memasukkan kegembiraan di dalam diri mereka. Di antara metode pendidikan yang baik dan yang lurus adalah kita juga bercanda dan berlemah lembut dengan anak-anak kita serta memasukkan kegembiraan ke dalam hati mereka. Hibur mereka. Nah, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya adalah di antara metode pendidikan yang efektif adalah berbincang-bincang dengan mereka dengan cara yang bisa mereka fahami dan menyesuaikan dengan tingkat akal dan kejiwaan mereka. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana kita bersikap dengan anak kecil yang sedang mengalami kesedihan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara mereka. Ditanya. Dan beliau bertanya dengan menyesuaikan tingkat kefahaman mereka dan tingkat akal mereka serta kejiwaan mereka. Beliau tanya tuh burung, apa yang terjadi oleh burung pipitnya tadi? Nah, dengan itu seorang anak tadi akan merasakan kebaikan atau merasakan respon dari orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah bolehnya kita untuk memanggil anak-anak dengan kunyah yang menimbulkan rasa sayang. Berarti kunyah itu bukan hanya diberikan atau dipanggil bagi yang sudah memiliki anak saja. Si fulan misalkan punya anak namanya Abdurrahman, maka bapaknya dikatakan Abu Abdurrahman atau Abu Abdurrahman. Namun anak-anak juga bisa kita berikan kunyah. Kita berikan panggilan kasih sayang. Apa panggilannya? Tentunya itu dikembalikan asal maknanya baik dan itu merupakan panggilan kasih sayang. Dan kita ketahui bahwasannya kunyah itu banyak dipakai, banyak digunakan oleh masyarakat Arab untuk pemanggilan atau panggilan kehormatan atau gelar kepada seseorang. Jadi itu sudah biasa di kalangan Arab. Jadi dalam Islam itu tidak dihapuskan karena budaya ini baik, budaya yang baik dan tidak ada menyelisihi dari syariat Islam. Kemudian kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat, faedah yang berikutnya adalah anjuran untuk bersikap riang dan berwajah ceria saat berjumpa dengan anak-anak. Dianjurkan bagi kita untuk bersikap
riang dan ceria saat berjumpa dengan anak-anak. Ya, jangan kita tunjukkan muka sangar kita. Muka sangar ya ditambah dibuat-buat sangar lagi. Ya, sehingga anak-anak takut. Atau menampakkan muka yang cemberut, bermuka masam. Ya, padahal itu anak-anak. Ya. Kita tatap dia dengan sinis. Ya. Ya, ini sangat menyelisihi tuntunan Nabi SAW dalam bersikap berakhlak kepada anak-anak. Kemudian juga tidak mengabaikan mereka atau cuek. Ya. Ketika kita melihat sesuatu yang terjadi sesuatu yang terjadi pada anak-anak kita, ya, entah itu dia bermasalah dengan mainannya, ya, atau ada yang dia keluhkan, ya, jangan kita biarkan. Kita tanya, kenapa? Ya, terkadang kita orang tua, ya, mungkin sibuk dengan HP atau sibuk dengan pekerjaannya, ya, sehingga kita merasa bodoh amat dengan anak-anak kita. Ya, jangan sampai sikap ini terjadi kepada anak-anak kita. Berusaha kita untuk tidak mengabaikannya, tidak bermuka masam dengannya. Hendaknya kita selalu bersikap ramah kepada mereka. Kemudian berikutnya, dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwasannya Nabi SAW menghibur perasaan Abu Umair. Maka kita juga dianjurkan untuk menghibur perasaan anak-anak kita saat ia kehilangan mainannya. Atau tidak sengaja mainannya rusak. Ya, tentunya dengan kata-kata yang lembut. Tidak malah menghardiknya atau memukulnya, ya. Jatuh mainnya atau rusak mainannya, wah ini mahal ini, udah pukul anak. Kenapa kamu patahkan? Kenapa kamu rusak mainannya, dipukul, dimarahi, dihardik? Ya. Sehingga mental anak-anak kita itu menjadi kena, ya, karena dihardik, dimarahi, apalagi dipukul. Maka kita berusaha untuk menghibur perasaan mereka. Tatkala mainannya hilang atau mainannya rusak, kita hibur dengan kata-kata yang baik. Kemudian faedah yang berikutnya adalah hendaknya pendidik membersamai anak didiknya agar pendidikannya bisa efektif. Ya, tidak sering meninggalkan mereka, ya. Hendaknya kita membersamai pertumbuhan mereka. Ataupun apabila kita titipkan dia di sekolah, ya tetap kita membersamai mereka dengan menanyakan, menjenguk mereka, memberikan kabar, menanya kabar. Ya, kemudian faedah yang berikutnya adalah diperbolehkan, ya, bagi seseorang untuk memelihara hewan peliharaan. Ya, mungkin burung, ya, atau
ikan atau hewan peliharaan lainnya, kucing ya dan yang lainnya, ya, asalkan apa? Asalkan tetap memberi makan dan minumnya. Ya, tetap memberikan hak mereka, ya, hak hewan dimakan, minumnya dijaga. Ya, ini pendapat Syekh Ibnu Baz. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwasanya boleh bagi seorang untuk memelihara hewan peliharaan dengan syarat tetap memberikan makan dan minumnya. Kemudian dari hadis ini juga kita dapat mengambil faedah bahwasanya diperbolehkan bagi orang tua untuk membiarkan anaknya bermain, ya, dengan permainan yang sifatnya mubah. Ya, jangan kita kekang anak-anak kita, ya, kita press dia, ya. Hafal Al-Quran terus, ya, tanpa dia ingin bermain, ya, ingin dia ingin refreshing, ya. Tapi kita malah mengekang mereka. Ini juga salah, ya. Dari hadis ini kita dapat melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak melarang Abu Umair ini bermain burung, ya. Kemudian di sini juga kita mendapatkan faedah, ya, dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahwasannya diperbolehkan juga untuk memendekkan sayap burung. Ya, mungkin takut burungnya terbang, ya, diperbolehkan untuk dipendekkan supaya tidak terbang jauh. Ya, ini pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ini faedah dari hadis yang ke-24 berkaitan dengan bersikap lemah lembut kepada anak. Kemudian bercanda dan menyenangkan hati mereka. Kemudian kaum muslimin wal muslimat wal hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 ini, ya, hadis yang berkaitan dengan anjuran mencium dan menyayangi dan memberikan kasih sayang dan cinta kasih kepada anak. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat atau istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibunda Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qadiman nas min al-a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum faqalu na'am faqalu lakinna wallahi ma nuqabbilu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amliku in kana Allahu naza'a minkum rahmah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat atau dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha berkata, qadiman nasu minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok orang dari masyarakat Badui. Ya, al-a'rab, a'rabi, ini maknanya adalah orang Badui, orang desa.
datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu atuqabbiluna sibyanakum. Kemudian orang Badui ini menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya kepada para sahabat, apakah kalian biasa mencium bayi-bayi kalian? Faqalu na'am. Maka para sahabat mengatakan, ya. Lakinna wallahi ma nuqabbilu. Lalu mereka mengatakan, membalas, ya. Ketika para sahabat mengatakan, ya. Kemudian orang Badui ini mengatakan, membalas, demi Allah, kami tidak pernah mencium mereka. Lihat bagaimana sikap orang Badui, begitu keras. Ya, mencium anaknya saja enggak pernah katanya. Ya, orang Badui Arab ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amliku in kana Allah naza'a minkum rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya tidak kuasa, tidak bisa apa-apa apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut kasih sayang dari kalian. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku tidak kuasa, tidak bisa apa-apa apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa kasih sayang dari kalian. Kemudian apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Faedah yang pertama adalah disyariatkan untuk mencium anak-anak. Ya, dianjurkan kita sayangi, ya, kita cium, ya, anak-anak kita. Kemudian yang kedua, di antara tuntunan Islam adalah menyayangi anak-anak dan memberikan mereka kelembutan dan kasih sayang. Ini anjuran dan tuntunan Islam. Ya, dari hadis ini kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW menegaskan, ya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang pendidik memahami kelemahan anak-anak dalam hal pemahaman dan fisik dibandingkan orang dewasa, sehingga harus melebihkan aspek kasih sayang dan cinta kasih dibandingkan aspek kekerasan dan hukuman. Jadi antara hukuman dan kasih sayang, yaitu, ya, kita dahulukan kasih sayang dulu. Ya, lemah lembut itu lebih didahulukan daripada kita memberikan hukuman. Ya, hukuman tetap, ya, apabila tidak ada perubahan pada anak yang melakukan kesalahan tadi. Tapi yang pertama kita dahulukan adalah kelemah lembutan, ya, kemudian kasih sayang. Ini yang pertama dan yang lebih kita utamakan dalam menyikapi perilaku anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah berbuat lembut kepada anak-anak dan mencium mereka dapat memunculkan kepercayaan diri mereka dan kemantapan atau ketenangan jiwa mereka. Ya, berlemah lembut, berbuat lembut, kemudian mencium anak-anak kita, ya, itu dapat memunculkan kepercayaan diri mereka serta ketenangan jiwa mereka dan kemantapan jiwa mereka. Coba bandingkan bagaimana ketika, ya, kalau misalkan ada, ya, anak seseorang yang tidak pernah dicium oleh orang tuanya.
maka akan melihat perbedaan ya yang terjadi pada anak tersebut. Kemudian Syekh di sini menegaskan ya dalam memberikan faedah dalam pada hadis ini, keluarga yang penuh kasih sayang adalah keluarga sukses, kata beliau. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang adalah keluarga yang sukses. Ya. Maka perbanyaklah untuk berbuat baik dan berkasih sayang kepada keluarga. Kemudian berikutnya adalah pentingnya kedekatan orang tua dengan anak, ya. Baik secara psikologis, kejiwaan, dan juga secara fisik. Ya, tadi secara psikologis, kejiwaan, yaitu orang tua membangun kedekatan dengan anaknya, ya, menanyakan kabar. Kemudian tadi ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika adik dari Anas bin Malik ini dalam keadaan bersedih, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam respon, ya menanyakan, ya kemudian dalam fisiknya, ya membangun kedekatan dengan anak secara fisik adalah dengan mencium mereka, ya mengelus kepala mereka, memeluk mereka, ya. Inilah yang harus dibangun oleh orang tua, ya terhadap anak-anaknya. Kemudian yang ketujuh, kasih sayang adalah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi kasih sayang itu adalah nikmat Allah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma yarhamuhullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi di antara hamba-hambanya mereka yang saling berkasih sayang. Allah mencintai hamba-hambanya, ya, yang berkasih sayang. Apakah kita tidak ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, rahmat Allah? Tentu kita menjawabnya ingin sekali. Ya. Dan salah satu metode atau salah satu cara untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berkasih sayang kepada sesama manusia, apalagi kepada anak-anak kita. Kemudian Syekh juga menyebutkan, memasukkan di antara sifat utama yang ada pada seorang pendidik, baik orang tua dan guru, adalah kasih sayang kepada anak didiknya. Ini sifat utama yang harus dimiliki oleh orang tua dan pendidik, guru. Ya. Adalah kasih sayang terhadap anaknya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang berkaitan dengan wajibnya berbuat adil terhadap anak dalam hal pemberian. Wajibnya berbuat adil kepada anak dalam hal pemberian. Apa dalilnya? Dalilnya adalah
Hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu annahu qala inna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal inni nahaltu ibni hadha ghulaman kana li faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla walidaka nahaltahu mithla hadha faqala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'hu. Dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridainya, annahu qala inna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwa suatu ketika ayahku membawa dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inni nahaltu ibni hadha ghulaman. Kemudian dia menyampaikan, sesungguhnya saya telah memberi anakku ini seorang budak milikku. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Akulla walidaka nahaltahu mithla hadza?" Rasulullah SAW bertanya, apakah setiap anakmu kamu berikan seorang budak seperti dia? Faqala la. Maka dia mengatakan tidak. Faqala Rasulullah SAW, farji'hu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu pulangkan kembali dia. Ya, lihat bagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berbuat adil kepada anaknya. Kalau dikasih satu, kasih semuanya. Jangan sampai satu dikasih, satu tidak. Ya, bisa menimbulkan permusuhan antara mereka, kedengkian, iri, dan juga seorang anak akan merasa kecewa kepada orang tuanya. Nah, dari hadis ini dapat kita ambil faedah singkat. Yang pertama adalah wajibnya berbuat adil terhadap anak-anak kita dalam hal pemberian. Ya, mungkin bisa jadi orang tua ya lebih condong kasih sayang kepada salah seorang anaknya. Itu bisa jadi. Ya. Itu tidak masalah. Ya, kalau kecondongan kita terhadap satu anak kita, ya kita lebih sayang kepadanya dibandingkan yang lain, ya, tapi tetap dalam hal pemberian kita harus adil, ya, karena rasa cinta, rasa kasih sayang itu memang tidak bisa disamaratakan, ya, pasti ada condong kepada salah satunya. Ini wajar. Tapi dalam hal bersikap, memberi pemberian, hadiah, ya, kepada anak-anak kita harus juga tetap berbuat adil. Kemudian yang berikutnya adalah ketika hilangnya keadilan, ya, maka akan melahirkan kebencian. Tadi kami sampaikan, kalau kita tidak berbuat adil kepada anak-anak kita akan menimbulkan kebencian dan kecemburuan di antara anak-anak kita. Pasti dia mengatakan, oh itu dia kok ambon ndak? Si fulan dapat ambon ndak? Dia akan cemburu. Ya, apabila
kecemburuan ini terus berlanjut ya sampai dewasa, ya akan menjadikan itu dendam. Ya. Maka siapa yang salah? Ya, orang tuanya. Didikan orang tuanya. Ya, karena tidak bisa berbuat adil kepada anaknya. Dan berdampak negatif terhadap pendidikan mereka. Tadi, ya, tentunya kalau sudah tidak ada keadilan, ya, maka akan menimbulkan sikap atau dampak negatif terhadap pendidikan mereka. Kemudian yang berikutnya, adalah hendaknya orang tua memperlakukan anaknya dengan adil sehingga mereka akan berkembang di atas hal yang baik. Kemudian bagaimana caranya kita memberikan pembagian hadiah ya kepada anak-anak kita? Apakah dibagi sama rata semuanya itu dikatakan adil, ya? Yang perempuan juga dapat satu, yang laki-laki juga dapat satu, ya? Atau bagaimana? Ya, dikatakan oleh para ulama Hanabilah, ya, para ulama madhab Hanabilah, serta dikuatkan oleh pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, beliau mengatakan yang tepat di dalam pembagian hadiah di antara anak-anak adalah sesuai dengan hukum waris. Bagaimana pembagiannya? Ya, kalau anak laki-laki, ya, 2 bagian dari anak yang perempuan. Ya, yang perempuan dapat 1, laki-laki dapat 2. Ya, ini pendapat ulama Hanabilah dan pendapat Syekh Ibnu Baz dan Syekh Utsaimin. Ada pula yang berpendapat harus sama. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Nah, terserah, ya. Boleh kita ambil di antara pendapat ini, ya. Sesuai dengan maslahat yang kita lihat. Kalau seandainya, ya, tidak masalah dibagi, yang laki-laki dapat 2, ya, hadiahnya, kemudian perempuan dapat 1, ya, tidak. Kemudian si perempuan ini tidak mempermasalahkan, ya. Bisa kita lihat dari sikapnya, ya, ini tidak masalah. Tapi apabila sebelumnya mereka belum diedukasi, belum diajarkan, ya, terkait dengan nilai-nilai Islam, ya, ketika kita langsung menerapkan pembagian, ya, seperti pembagian waris, bisa jadi, ya, si anak perempuan tidak mau, ya, karena sebelumnya tidak pernah diedukasi dia, dan dia sudah dewasa, sudah besar, ya, maka kita lihat maslahatnya dari sisi maslahat dan dari sisi mudaratnya. Baik kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang berkaitan dengan menjaga anak-anak dari syaitan dan memelihara mereka dari gangguan. Nah, bagaimana caranya kita menjaga anak-anak kita dari syaitan dan bagaimana caranya juga memelihara mereka dari gangguan. Hadis yang menjelaskan tentang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir
Ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum wa aghliqul abwab wadhkuru ismallah fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan wa awku kirabakum wadhkuru ismallahi wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallahi walau an ta'rudu 'alaiha syai'an wa atfi'u masabihakum. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila hari telah senja, bila hari telah sore, menjelang maghrib, fakuffu sibyanakum, laranglah anak-anak kalian keluar dari rumah. Laranglah anak-anak kalian keluar dari rumah. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Karena ketika itu syaitan berkeliaran. Dan bila waktu malam telah tiba, biarkanlah mereka. Berarti waktu yang menjadi perhatian adalah waktu maghrib, ya. Waktu maghrib ini kita harus menjaga anak-anak kita agar dia tidak keluar di waktu maghrib ini, karena di waktu tersebut para syaitan itu sedang berkeliaran. Ya, kalau sudah malam tiba, ya maka tidak mengapa, masih ada kelonggaran. Ya, tapi sebaiknya tetap di rumah. Kemudian kuncilah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah. Jadi ketika kita hendak menutup pintu, ya, baik itu pintu rumah kita, jendela, ya, itu hendaknya kita menyebut nama Allah. Bismillah, kita tutup. Tutup jendela, bismillah. Ya, apa faedahnya? Ya, karena syaitan tidak dapat membuka pintu yang terkunci dengan menyebut nama Allah. Ya. Kalau kita tutup pintu, ya, kita kunci, ya, tapi kita tidak menyebut nama Allah, maka syaitan masih bisa masuk ke rumah kita. Maka disyariatkan untuk ketika maghrib itu menutup pintu, ketika sore menutup pintu dan jendela kita dengan menyebut nama Allah. Bismillah, kita tutup. Ya. Faedahnya agar syaitan tidak dapat membuka pintu, ya, karena sudah terkunci dengan menyebut nama Allah tadi. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan tutup semua bejanamu dengan menyebut nama Allah. Kalau kita punya ember, ya, yang berisi air, mungkin itu ember untuk digunakan untuk mencuci piring, ya, atau untuk mandi, ya, maka ember itu ditutup, ya, ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala.
sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya. Ya, sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya. Menutup ini ya tidak harus menutup seluruhnya ya. Tapi bisa juga dengan membentangkan sesuatu, entah itu semacam kain ya, atau hal yang lain ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu cukup. Kemudian perintah juga dalam hadis ini adalah maka matikanlah lampu. Ya, ketika hendak tidur dianjurkan untuk mematikan lampu. Ya, kemudian apa faedah dari hadis ini? Faedah yang pertama adalah anjuran Islam untuk menjaga anak dari segala keburukan. Baik dari keburukan orang lain ya, orang jahat, orang yang zalim, maupun keburukan dari hal-hal yang gaib, dari syaitan. Ya. Islam menganjurkan kita untuk menjaga anak kita. Bahkan ketika anak lahir ya, maka kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, "U'idzuki bikalimatillah." Di antara doa yang dianjurkan ketika anak kita lahir adalah dengan membisikkan ke telinga mereka dengan doa u'idzuki, kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan u'idzuka bikalimatillah. Ya, atau doa-doa perlindungan lainnya. Kemudian yang kedua, orang tua memiliki peran penting di dalam menjaga anak-anaknya dari gangguan syaitan. Ya, para orang tua memiliki peran penting dalam menjaga anak-anaknya dari gangguan syaitan. Kemudian berikutnya, zikir memiliki pengaruh besar di dalam melindungi anak. Zikir dan doa memiliki pengaruh besar dalam melindungi anak. Karena Nabi SAW mengatakan, ad-du'a huwa silahul mu'min. Ya, doa atau zikir itu merupakan senjatanya orang yang beriman. Kemudian yang berikutnya adalah anjuran untuk menahan anak-anak di awal malam maghrib. Ya, di awal malam, khususnya di waktu maghrib, untuk keluar rumah karena syaitan di waktu itu banyak berkeliaran. Maka wajar ya, orang-orang tua kita dulu ya, atau nenek-nenek kita memberikan pituah ya, seperti itu. Jangan keluar rumah, tapi jangan anak setan ya. Ada pernah mendengar itu, Bu? Ya. Ya, mungkin kita luruskan sedikit ya. Setannya betul ya, tapi anak setannya ini ya kita tidak tahu ya. Mungkin maksud orang tua kita ya adalah agar kita berhati-hati, agar kita tetap di rumah, tidak berkeliaran di waktu maghrib. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya pendidik berupaya untuk menjaga anak didiknya dari gangguan. Ya, juga seorang guru berupaya untuk menjaga anak didiknya dari gangguan. Ya, baik itu dari gangguan orang yang zalim tadi ya, atau dari gangguan syaitan.
Kemudian faedah berikutnya adalah pendidikan itu menuntut selalu membersamai anak dan tidak boleh lalai darinya. Lihat bagaimana pendidikan Islam itu menuntut untuk selalu membersamai anak. Ya. Dan kita tidak boleh lalai darinya. Karena kalau sempat kita lalai, ya, khawatir terjadi yang buruk kepada anak-anak kita. Maka kami di bagian pendidikan, ya, tentu mempunyai tanggung jawab yang besar, ya. Apalagi anak perempuan harus senantiasa berupaya untuk selalu menjaga mereka. Kemudian berikutnya adalah menahan anak-anak untuk bergerak berlebihan di waktu tertentu untuk kemaslahatan, ya, agar menahan anak-anak bergerak berlebihan di waktu-waktu tertentu, ya, untuk kemaslahatan. Khususnya tadi waktu maghrib, ya. Kemudian berikutnya adalah faedah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tasmiyah. Apa itu tasmiyah, Ibu-ibu? Kalau basmalah apa? Kalau ucapan basmalah lengkap, ya. Kalau basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Tapi kalau tasmiyah itu hanya ucapan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, berbeda, ya. Tasmiyah itu Bismillah. Kalau ucapan basmalah itu sempurna dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allah menjadikan tasmiyah, mengucapkan bismillah itu sebagai sebab keselamatan dari gangguan syaitan. Bahkan kata Imam An-Nawawi, secara makna syaitan tidak mampu, ya, membuka wadah atau bejana air, ya, yang telah ditutup, ya, dan juga tidak bisa membuka pintu dan mengganggu anak-anak kecil ketika kita membaca tasmiyah, membaca bismillah. Ya, ini faedahnya, ya. Manfaat, ya, ketika seseorang menyebut bismillah, menyebut tasmiyah ini ketika menutup pintu-pintu rumah mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk hadis yang berikutnya, mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu seputar hadis-hadis pendidikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, bisa diulang lagi, Bu? Ya. Baik. Ya, ketika orang tua masih hidup, ya, bagaimana
berbuat adil sesuai dengan hukum waris tadi ya. Baik. Ya ketika orang tua masih hidup, maksudnya di sini adalah dalam pemberian, ya bukan dalam harta waris ya. Kalau harta waris jelas ya, semua warisan dari orang yang sudah meninggal ketika ingin dibagikan tentu kita harus merujuk sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dibagi secara Islam, hukum waris. Nah, ketika orang tua masih hidup ya, atau orang yang memberikan hadiah kepada anaknya ya dalam keadaan dia masih hidup ya, contohnya misalkan dia membeli buah kepada anaknya ya, untuk anaknya ya, dia khususkan ini untuk anak nih ya, ingin dia bagi-bagi ya. Kalau kita ingin bagi-bagi ya, bagaimana bagi-baginya? Kalau kita mau bagi secara rata satu-satu boleh ya, sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama tadi. Tapi kalau kita mau memberikan hadiah tadi ya dengan pembagian warisan ya, sesuai dengan warisan ya, tentu kita harus tahu dulu ya bagaimana pembagian warisan itu ya. Kalau laki-laki dapatnya ya sisa ya setelah pembagian perempuan. Misalkan anaknya perempuan ada 2, laki-laki 1, maka dibagi dulu yang perempuan ini. Kalau perempuan dalam hukum warisan itu dapatnya 2/3 karena dia bersyarikat ya, karena dia berdua ya, ada saudarinya 1 lagi, maka dapatnya 2/3 ya. Maka dibagi dulu buah tadi 2/3-nya untuk si perempuan ya, yang perempuannya berdua tadi ya, yang 1 dan yang 2 ya, bagiannya 2/3. Kemudian sisanya apa? Untuk si laki-laki. Nah, ini contoh pembagian menurut warisan. Dan ini juga boleh. Kenapa? Pendapat dari Syekh bin Baz dan para ulama dari kalangan Hanabilah. Tapi kalau kita mau bagi rata semua ya, laki-laki dapat 1, perempuan dapat 1, perempuan yang 1 lagi dapat 1 ya, anaknya 3 tadinya sama-sama dapat 1-1, boleh ya, tidak masalah ya. Begitu Ibu, bisa dipahami Bu ya, seperti itu contohnya ya. Boleh kita bagikan menurut warisan walaupun seorang ibu tadi ya masih hidup ya. Kecuali kalau warisan ya dibaginya ya ketika orang tua sudah wafat atau si mayit ya sudah dikuburkan, dan baru bisa dibagikan harta warisannya. Iya. Iya. Bisa dikatakan adil sesuai dengan kemampuan anaknya. Tentu kan kita tidak bisa memaksakan kemampuan anak-anak kita. Ya bisa jadi anak-anak kita dia mampu untuk bersekolah di sini ya, secara persaingan dengan teman-temannya ya. Walaupun secara pengeluaran ya mungkin besar yang 1 lagi ya, karena dia di sekolah yang mungkin bersaing di situ. Kemudian secara pengeluarannya lebih besar ini si kakak misalkan, dan yang si adik pengeluaran biaya sekolahnya lebih sedikit. Ini nggak masalah, masih dikatakan adil karena masih sama-sama diberikan pendidikan ya.
Sama-sama diberikan hak pendidikan, ini hak mereka. Walaupun lembaganya berbeda. Ya, tidak harus sama. Gitu Ibu ya. Allah taala alam bisawab. Baik. Sudah masuk waktu asar ya? Baik. Karena waktu asar sudah masuk ya, mungkin hadis yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, tentang membiasakan anak kecil untuk bermajlis ilmu ya, duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita berikan kesempatan dan kita bisa bahas hadis yang membicarakan tentang membiasakan anak untuk duduk di majlis ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kesabaran dalam mendidik anak ya, karena mendidik anak ini butuh pengorbanan, butuh keistiqomahan dan kesabaran ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjaga kita semua, menjaga anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.